Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-10 ini, saya akan menyampaikan upaya membangun epistemologi pendidikan Islam. Ziauddin Sardar menyatakan bahwa tanpa epistemologi yang jelas, mustahil muncul sebuah peradaban. Hal ini bisa difahami karena pengembangan peradaban baru itu membutuhkan pemikiran-pemikiran kreatif yang difasilitasi dari kemampuan dan penggunaan epistemologi itu. Dan ini problem bagi epistemologi pemikiran Islam yang mengalami kekurangan-kekurangan, kelemahan, bahkan di wilayah tertentu mengalami kelemahan-kelemahan. Karena itu menjadi problem bagi pemikiran Islam, yaitu kelemahan epistemologi pemikiran Islam, maka ini sekaligus juga akhirnya menurun atau menular menjadi kelemahan dari epistemologi pendidikan Islam. Abdul Munir Mulhan mengatakan bahwa problem utama pendidikan Islam itu sesungguhnya adalah problem epistemologi. Dari sini mengapa teori-teori pendidikan Islam, konsep-konsep pendidikan Islam itu mengalami keterlambatan sekarang ini, juga kelemahan-kelemahan, sehingga kita para pendidik yang menyampaikan pendidikan Islam, para pemikir tentang pendidikan Islam itu sering juga menyandarkan pada teori-teori dari Barat karena kelemahan dari epistemologi pendidikan Islam itu. Padahal epistemologi pendidikan Islam itu kalau digarap dengan baik itu memiliki peran yang sangat besar, antara lain membuka jalan bagi temuan-temuan khazanah pendidikan Islam yang dapat dirumuskan baik secara konseptual maupun secara teoritis. Akan banyak dihasilkan teori-teori baru, apalagi sekedar konsep-konsep baru, kalau epistemologi pendidikan Islam itu dikuasai dan diaplikasikan. Yang kedua, mempengaruhi penyempurnaan sistem pendidikan Islam. Sebagai suatu sistem, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan. Hal itu bisa dicapai manakala epistemologi pendidikan Islam itu di samping dikuasai, dimiliki, juga diaktualisasikan dalam menggagas sistem pendidikan Islam yang lebih ideal dibanding yang sudah ada sekarang ini. Kemudian yang ketiga, epistemologi pendidikan Islam itu bisa memberikan kritik, memberikan solusi, kemudian berfungsi menjadi penemu dan pengembang. Sebagai pengkritik, epistemologi pendidikan Islam akan melakukan kritik terhadap konsep-konsep, baik konsep-konsep pendidikan maupun konsep-konsep pendidikan Islam. Dua-duanya menjadi sasaran untuk melakukan kritik dalam rangka di samping menemukan kelemahan-kelemahan, nanti juga menemukan inspirasi baru untuk melakukan perombakan. Yang kedua adalah sebagai pemberi solusi. Sebab kritik tanpa solusi itu secara akademik tidak dianggap. Kritik secara tanpa solusi itu hanya satu pelecehan, satu pernyataan yang tidak ada kelanjutannya secara fungsional. Maka epistemologi pendidikan Islam setelah melakukan kritik itu memberikan solusi-solusi terhadap konsep-konsep dan teori-teori baik pendidikan maupun pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penemu. Artinya kerja epistemologi pendidikan Islam itu akan menemukan konsep-konsep baru maupun teori-teori baru yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan Islam. Sementara yang keempat adalah sebagai pengembang, yaitu kerja epistemologi pendidikan Islam akan mengembangkan konsep-konsep baru, teori-teori baru yang telah ditemukan itu, sehingga siklus penemuan maupun siklus pengembangan konsep-konsep maupun teori-teori baru di dalam pendidikan Islam itu akan berjalan terus-menerus.
Dan ini sesungguhnya yang dibutuhkan dalam dinamika keilmuan. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa kita perlu menyadari bahwa kekokohan bangunan epistemologi melahirkan ketahanan pendidikan Islam menghadapi apapun, termasuk menghadapi pengaruh arus budaya Barat. Dan juga epistemologi pendidikan Islam itu akan mampu menjamin kemajuan pendidikan Islam, di samping kemudian memberikan potensi bersaing dengan pendidikan apapun. Kemudian masa depan pendidikan Islam sesungguhnya bisa dipertaruhkan melalui epistemologi pendidikannya. Maju mundurnya pendidikan Islam akan sangat bergantung pada epistemologinya. Kalau epistemologi pendidikan Islam mapan, maka pendidikan Islam baik secara konseptual maupun secara teoritis itu akan mengalami kemajuan secara signifikan. Jika sasaran utama pendidikan Islam adalah memperoleh sejumlah pengetahuan, maka proses pembelajaran seharusnya menempatkan epistemologi sebagai pendekatan utama. Tradisi pembelajaran yang mengedepankan pendekatan epistemologis akan cenderung menghasilkan lulusan-lulusan yang berjiwa produsen, lulusan-lulusan yang berjiwa penggali, dan lulusan-lulusan yang berjiwa pengembang pendidikan Islam. Ini semua kalau dilakukan akan memperkaya, akan mengembangkan pendidikan Islam sehingga bisa lebih sempurna lagi, lebih jaya lagi. Sayangnya para pakar dan pemimpin pendidikan Islam belum menyadari keberadaan, belum menyadari peran, belum menyadari fungsi maupun pengaruh epistemologi pendidikan Islam terhadap masa depan pendidikan Islam. Mereka belum memiliki upaya serius dalam menggarap epistemologi pendidikan Islam ini. Ini berarti upaya mereka dalam mengembangkan pendidikan Islam tidak disadari proses, tahapan, maupun arah yang jelas. Sebagai pakar pendidikan Islam atau ahli pendidikan Islam, tugasnya bukan hanya menyampaikan pendidikan Islam. Kalau hanya menyampaikan pendidikan Islam, itu guru-guru bisa melakukan fungsi dan tugas itu. Para mubaligh bisa melakukan fungsi dan tugas itu. Maka menurut saya bahwa namanya pakar pendidikan Islam atau ahli pendidikan Islam itu, tugas utamanya adalah menciptakan minimal konsep baru tentang pendidikan Islam, bahkan diupayakan untuk menciptakan teori-teori baru berkaitan dengan pendidikan Islam itu. Kalau ini dilakukan, maka menjadi khazanah pendidikan Islam yang bisa diandalkan. Sesungguhnya bahwa epistemologi pendidikan Islam bisa mencakup hakikat pendidikan Islam, asal-usul pendidikan Islam, unsur pendidikan Islam, macam-macam pendidikan Islam, batas pendidikan Islam, jangkauan pendidikan Islam, validitas pendidikan Islam, maupun metode dalam membangun pendidikan Islam. Para pakar yang saya maksudkan tadi sesungguhnya bisa mengkonsentrasikan diri pada salah satu komponen tadi. Bisa jangkauan pendidikan Islam, bisa validitas pendidikan Islam, tetapi itu dilakukan satu pengkajian, penelitian, perenungan secara betul-betul mendalam. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah akan menghasilkan hal-hal baru yang sangat bermanfaat, bahkan sampai pada tingkat teori baru tentang pendidikan Islam. Pengalaman saya menunjukkan bahwa saya pernah melakukan konsentrasi pada sekedar wilayah metode membangun pendidikan Islam. Kemudian alhamdulillah saya menemukan 5 metode di dalam membangun pendidikan Islam, yaitu yang disebut sebagai metode rasional atau manhaj akli, yang kedua metode intuitif atau manhaj dzauqi, yang ketiga metode dialogis atau manhaj jadali, yang keempat metode komparatif atau manhaj muqaron, dan yang terakhir adalah metode kritik atau manhaj naqdi. 5 metode itu saya tawarkan sebagai metode yang bisa digunakan di dalam membangun ilmu pendidikan Islam, bukan menyampaikan ilmu pendidikan Islam,
tetapi membangun ilmu pendidikan Islam. Saya kira kalau itu ditekuni, lagi-lagi akan sangat bermanfaat dalam memperkaya dan mengembangkan pendidikan Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.